Halo semuanya, ketemu lagi kita di pelajaran kita tentang pola desain perangkat lunak. Hari ini kita mau belajar tentang singleton pattern. Nah, seperti namanya, singleton itu berasal dari kata apa? Ya, betul, berasal dari kata single ya, sendiri. Nah, siapa yang masih pada single? Nah, acung tangan. Oke. Nah, kita akan mengenal dulu singleton pattern. Nah, singleton pattern ini bisa digunakan untuk merepresentasikan semua hal yang unik. Unik di sini bukan dalam pengertian aneh ya, tapi unik ini berarti hanya ada satu, hanya ada satu gitu ya di dunia nyata. Contoh misalnya hanya ada satu bintang yaitu matahari yang ada di tata surya kita gitu ya. Dan masih banyak contoh yang lain ya. Teman-teman bisa kasih contoh. Nah, di dalam eh, penggolongannya, singleton ini masuk dalam creational pattern. Jadi pattern ini dipergunakan waktu kita membuat sebuah objek, seperti itu ya. Nah, di buku Gang of Four, definisinya adalah seperti ini. Ensure a class has only one instance and provide a global point of access to it, gitu ya. Nah, jadi kalau kita memiliki sebuah kelas, katanya di sini jadi hanya ada satu ya, hanya ada satu instance gitu. Jadi cuma boleh dibuat objeknya hanya satu gitu. Padahal kalau teman-teman belajar di object oriented programming, kalau kita memiliki sebuah kelas, kita dari sebuah kelas itu bisa bikin satu objek kan ya, bisa bikin banyak objek, bisa nggak buat objek sama sekali juga bisa ya. Nah, di singleton ini akan dibatasi hanya boleh membuat satu objek dari sebuah kelas yang tersedia. Gitu ya. Nah, kita lihat diagram kelasnya adalah seperti ini. Nah, singleton ini mungkin di antara desain pattern yang kita pelajari ini mungkin paling sederhana ya. Jadi diagram kelasnya juga hanya satu, yaitu kita punya sebuah kelas singleton. Ya, kelasnya ini bisa namanya yang lain ya nanti. Nah, cirinya di kelas ini dia punya konstruktor, tapi konstruktor itu kalau teman-teman lihat ini tandanya, nah biasanya kan plus di sini ya, biasanya konstruktor itu public gitu, tapi di sini dibikin minus, jadi dibikin private. Jadi konstruktor ini tidak bisa diakses dari luar. Kemudian dia menyediakan metode lain yang bernama getInstance yang akan menghasilkan objek singleton seperti itu. Itu ya, dan dia di dirinya sendiri dia menyimpan objek singleton itu. Jadi ada atribut yang nunjuk ke eh, sebuah objek bertipe singleton di sini, dan objek ini juga atribut ini tipenya adalah private ya. Jadi baik atributnya maupun konstruktornya tidak bisa diakses di luar gitu ya. Nah, seperti ini ya penjelasannya. Tadi dibikin private supaya tidak bisa diakses dari luar. Nah, pembuatan metode itu jadi diatur oleh getInstance. Jadi yang membutuhkan objek dari kelas ini, dari kelas singleton ini, dia harus memanggil metode getInstance gitu ya. Nah, di dalam getInstance-nya nanti kita melakukan pengaturan. Jadi dia hanya akan membuat satu buah objek gitu. Jadi kalau dipanggil lagi untuk kedua kalinya, ketiga kalinya, dan seterusnya, dia tidak akan membuatkan objek baru, tetapi objek yang satu yang pernah dia buat sebelumnya itu, yang akan disimpan ditunjuk oleh atributnya ini, maka itulah yang akan di-return gitu ya. Jadi mereturn objek yang sudah dibuat sebelumnya gitu. Dia tidak akan dibuatkan yang baru lagi. Nah, kita lihat ya. Nah, secara sequence diagramnya seperti ini. Misalnya, ada sebuah program klien yang dia membutuhkan objek dari kelas singleton ini, gitu ya. Maka yang dia panggil, dia tidak bisa melakukan new singleton, gitu kan. Karena konstruktornya private. Maka yang bisa dilakukan oleh klien adalah memanggil method getInstance, gitu. Memanggil method getInstance dari kelas singleton ini. Kemudian kelas ini akan mereturn objek yang dibutuhkan oleh klien seperti itu. Oke,
Oke, nah kita lihat ya. Nah, ini adalah contoh-contoh kasus. Misalnya singleton di mana dia dapat digunakan desain pattern singleton ini. Misalnya kita dalam sebuah sistem operasi gitu ya, menyediakan registry bagi satu aplikasi. Nah, seperti di Windows gitu ya, kita mengenal ada sistem registry. Untuk aplikasi yang bermacam-macam, untuk user yang berbeda-beda, kita tetap hanya punya satu registry gitu, nggak bisa bikin sistem registry kedua gitu dalam satu OS, dalam satu komputer yang sama gitu ya. Nah, kemudian juga misalnya di sini kalau teman-teman pernah belajar tentang thread di object oriented programming, atau di algoritma ya, ada yang namanya thread pool. Jadi ada tempat menyimpan, mengumpulkan thread yang sudah tidak dipakai di situ gitu ya, dan poolnya itu biasanya cuma ada satu gitu. Seperti itu, kita tidak bisa membuat pool yang baru lagi gitu. Kemudian logging juga, sistem logging dalam sebuah aplikasi gitu ya. Jadi biasanya logging ini adalah satu modul logging yang bisa dipanggil dari bagian mana aja di dalam aplikasi yang membutuhkan untuk mencatat kejadian ke dalam log ya. Nah, tapi hanya disediakan satu objek gitu ya. Dengan demikian juga jadi satu cara dalam mengakses log aplikasi gitu. Jadi aplikasi itu sistem lognya hanya ada satu, semua dari modul manapun memanggil log yang sama gitu ya, log objek yang sama karena kita menyimpannya juga dalam satu file log yang sama gitu. Jadi tidak diperkenankan masing-masing modul membuat eh, lognya sendiri gitu ya, membuat file lognya sendiri, sistem lognya sendiri. Tapi semua satu keseluruhan aplikasi adalah satu sistem log yang seragam gitu. Oke, nah ini karakteristik dari singleton. Ya, di dalam singleton, karena fungsinya tadi ya, objeknya tuh hanya bisa dibuat satu, berarti kita harus memastikan bahwa tidak ada cara lain untuk membuat objek gitu. Jadi tadi konstruktor, kita bikin private supaya tidak bisa membuat eh, objek dari luar memanggil konstruktor untuk bikin objek itu tidak bisa ya, akan error karena konstruktornya eh, bersifat private seperti itu. Kemudian yang kita sediakan yaitu hanya get instance aja. Nah, kemudian di sini ini yang kedua tuh bisa dilakukan atau enggak ya. Salah satunya bisa seperti ini. Misalnya kita bisa melakukan istilahnya lazy loading. Jadi pertama kali objek singleton yang akan dibutuhkan klien-klien itu sama sekali nggak kita buat. Nah, kemudian akan baru dibuat ketika pertama kali metode tersebut dipanggil gitu ya. Makanya lihat namanya juga lazy ya, jadi males ya. Kalau nggak ada yang minta, diam aja gitu. Begitu pertama kali ada yang minta, ya baru dibuatkan dulu seperti itu. Nah, nanti kalau ada yang minta lagi, dibuatkan lagi nggak? Nggak ya, nah, sesuai tadi sifat singleton. Nggak akan dibuatkan lagi, tapi diberikan objek yang tadi pernah dibuat. Nah, singleton ini bisa juga dia misalnya tidak menerapkan lazy loading. Berarti di awal ada yang minta atau nggak ada yang minta, dia udah siapkan dulu satu objek tersebut gitu. Dia siapkan satu objek, kemudian begitu ada yang minta, dia tinggal kasih objek tersebut. Meminta yang pertama, kedua, ketiga, seterusnya, dia tinggal kasih objek tersebut gitu. Bisa juga seperti itu, tidak melakukan lazy loading, tapi udah disiapkan dari awal. Oke, nah terkadang terutama eh, kalau ada yang misalnya baru belajar tentang object oriented programming tapi asalnya bukan dari bahasa object oriented programming gitu, baru belajar. Jadi ya kadang-kadang bingung di object oriented programming tidak bisa membuat kayak variabel global yang berlaku di semua bagian program gitu. Makanya kemudian menggunakan singleton ini untuk menyediakan akses global gitu ya terhadap sebuah resource. Jadi dengan memanfaatkan singleton ini, jadi, seperti tadi kita lihat kan bisa dilakukan oleh singleton ya. Nah, tapi hal ini sebaiknya nggak teman-teman ikutin gitu ya, karena ini adalah cara penggunaan singleton yang tidak tepat gitu. Jadi tujuan singleton bukan itu gitu ya. Bukan untuk menyediakan sebuah akses global terhadap sebuah resource di semua bagian aplikasi misalnya, bukan untuk itu.
tapi singleton untuk membatasi pembuatan objek hanya satu gitu ya. Nah, kemudian juga kita harus berhati-hati kalau program kita mulai menggunakan thread gitu ya. Jadi kalau menggunakan multi-thread, kemudian tidak diatur, nah metode get instance-nya itu bisa kebobolan ya. Kalau ada dua atau lebih thread bersamaan mengakses get instance, kemudian kita tidak atur di get instance-nya, maka tujuan kita supaya hanya bisa dibuat satu objek itu bisa kebobolan ya, bisa terdapat jadi dua atau lebih objek dari kelas tersebut gitu. Gara-garanya ada dua thread misalnya yang bersamaan masuk ke get instance-nya. Jadi akhir-akhirnya ketika keluar kedua thread itu masing-masing dapat objek dan objek yang berbeda gitu. Nah, berarti kebobolan ya get instance-nya. Nah, tapi ada caranya untuk mengatasi ini gitu ya. Nah, jadi salah satu caranya menggunakan ada keyword synchronize gitu ya. Nah, itu. Ada keyword synchronize kalau untuk di Java kita pergunakan pada metode getInstance. Jadi kalau ada dua thread yang masuk bersama-sama gitu ya, dua atau lebih, maka di pengaturannya dia akan dibuat supaya akan mengantri gitu ya. Jadi hanya boleh masuk satu dulu, yang satunya harus antri di luar. Yang satu udah keluar, baru yang satu boleh masuk gitu. Jadi seperti ruangan, pintunya tuh ada penjaganya gitu ya, dengan synchronize itu. Semua masuknya nggak boleh sama-sama, tapi harus hanya boleh satu per satu gitu ya. Nah, dengan cara ini, meskipun program kita menggunakan thread, maka singleton kita tidak akan kecolongan ya. Jadi tetap hanya bisa terjadi satu objek. Thread keduanya tadi yang antri gimana? Ya begitu thread kedua masuk, thread satu udah keluar, thread kedua minta objek, ya diberikan objek yang sama yang tadi diberikan ke thread pertama ya. Jadi tidak akan jadi dua objek atau lebih. Nah, ini adalah kelas yang untuk singleton. Jadi seperti tadi ya, di sini hanya ada satu. Nah, kita misalnya ceritanya ini di logging ya. Jadi kita punya kelas logging. Nah, kemudian kita punya static atribut. Nah, ini juga sengaja dibuat static. Jadi eh, log ini adalah bertipe dari kelas logging, yaitu dari kelas ini sendiri, dan dia tipenya static. Artinya dia hanya ada satu di kelasnya gitu ya. Ada satu dan merupakan member dari kelasnya, bukan member dari objek-objek yang terbentuk. Nah, kemudian, nah ini ciri yang kita tadi lihat di apa? Di diagram kelas ya. Konstruktor logging itu kita buat jadi private. Biasanya kan ini public ya, seringnya ke teman-teman kalau bikin konstruktor pasti public. Nah, di sini dibikin private sehingga dia tidak bisa diakses dari luar gitu ya. Nah, nanti supaya kelihatan ketika dia jalankan, kita keluarkan tulisan ini ya. Konstruktor logging dipanggil. Berarti output ini tidak boleh muncul lebih dari satu kali ya. Kalau muncul lebih dari satu kali artinya singleton kita kebobolan gitu ya, karena dia dipanggil lebih dari satu kali konstruktornya. Nah, kemudian ini adalah metode get instance-nya. Nah, kalau kita lihat, ini metode biasa sebenarnya get instance, tapi dia akan mereturn objek yang bertipe get logging gitu ya. Nah, ini objeknya di sini. Di return bertipe logging dari kelas logging. Nah, kemudian sesuai yang tadi supaya nggak kebobolan, kita tambahan synchronize di sini gitu. Sehingga kalau ada dua log masuk bareng, dua thread masuk bersamaan, dia akan diantrikan satu per satu. Kemudian juga ini dibikin statik gitu ya. Jadi kan karena ini akan bisa dipanggil tanpa kita bikin objek terlebih dahulu gitu ya. Kan ini akan dibuat justru untuk meminta objek gitu ya. Jadi objeknya emang belum ada. Jadi kita bikin statik berarti dia dipanggil menggunakan nama kelasnya gitu ya. Logging gitu ya dengan L besar titik get instance gitu. Nah, nanti metode ini dipanggil. Nah, baru metode inilah yang melakukan new logging gitu. Dengan pertamanya dites dulu gitu. Jadi dia punya atribut log yang di atas, apakah masih nol kalau atau enggak gitu ya. Kalau ini belum pernah dibuat objeknya berarti kan masih nol, maka akan dibuatkanlah sebuah objek gitu. Nah, di sini kok bisa dipanggil konstruktornya meskipun private. Nah, ini bisa karena ini kan metode getInstance ini berada di kelasnya sendiri gitu ya. Jadi bisa memanggil eh,
konstruktor private ini gitu. Seperti itu. Kemudian di return. Nah, nanti kalau pemanggilan-pemanggilan berikutnya berarti log ini kan sudah tidak null ya. Berarti bagian ini akan dilewat. Jadi dia cuma nge-return log aja gitu. Jadi tadi hasil pembuatan kan ditunjuk ya di log di sini. Nah, jadi kalau pemanggilan berikutnya hanya dikasih ini aja log aja. Oke, ini untuk membantu kita ngeprint message aja. Nah, kita lihat di program tesnya ya. Kita coba tes singleton. Misalnya kita coba di sini punya log 1 sampai log 4 ya. Jadi kita coba 4 kali. Nah, di sini sengaja ada satu perintah sama saya dikomentarin. Nanti sama teman-teman coba ini dibuka komentarnya ya. Jadi log 1 sama dengan new logging gitu. Coba kita lihat bisa nggak? Ya, ini harusnya nggak bisa ya. Ini akan menghasilkan error nantinya. Karena konstruktor logging itu private kan, jadi nggak bisa dipanggil langsung. Nah, nanti kalau udah kelihatan errornya, boleh ditambahin jadi komentar lagi. Nah, kemudian kita coba ya. Nah, kita bikin ini log 2, logging get instance. Berarti kita dapat objek di sini ya, objek log. Kemudian dari objek log itu, kita masukkan message ini log 2 gitu. Kemudian juga demikian juga kita lakukan juga. Kita bikin lagi log 3 minta lagi, log 4 minta lagi, masing-masing nulis message gitu ya. Nah, terakhir akan kita coba log 2 itu kita keluarkan objek log 2 itu seperti apa sih gitu ya. Kemudian print message-nya juga. Kemudian log 3 dan log 4 juga sama. Nah, kalau kita perhatiin di output-nya, nah kita lihat konstruktor logging dipanggil. Nah, ini terjadi ya, berarti dipanggil satu kali, yaitu di sini sebetulnya waktu pembuatan yang ini log 2 ini gitu ya. Jadi waktu log 2 minta get instance, ini akan muncul gitu ya, konstruktornya benar dipanggil karena saat itu objek lognya belum ada gitu ya. Kemudian message-nya diisi ini log 2. Nah, di sini belum ada output lagi ya. Nah, output berikutnya di sini ya. Jadi log 2, dari log 2 ini di sini tadi package-nya di bawah package coba gitu ya. Jadi coba titik. Nah, di sini keluar di sini kalau kita print log 2 aja ya, nggak pakai titik to string misalnya, berarti ini adalah kita akan keluarkan alamatnya sengaja. Jadi supaya membuktikan bahwa ini hanya satu objek, kita keluarkan alamatnya. Nah, kelihatan di sini ya. Jadi keluar tuh kita tahu bahwa ini adalah sebuah objek berasal dari kelas logging. Kemudian, nah ini seperti ini adalah alamatnya gitu ya, atau hash kodenya untuk objek tersebut. Kita lihat angkanya seperti ini. Nah, kemudian message yang dikeluarkan kok keluarnya ini log 4. Padahal tadi di sini kan kita log 2 titik print message gitu. Message kita adalah untuk log 2 ini tadi masukin message-nya ini log 2 ya. Nah, ini adalah salah satu bukti bahwa pertamanya emang tulisannya ini log 2. Ketika ke sini, log 3 itu dia masih menggunakan objek yang sama. Jadi tulisan ini log 2 ketimpa oleh tulisan ini log 3. Demikian juga berikutnya. Tulisan ini log 3 ketimpa dengan ini log 4. Jadi ketika ngeprint di sini, log 2 yang kita panggil ini udah tulisannya adalah ini log 4. Nah, ini ya buktinya. Seperti itu. Demikian juga berikutnya. Jadi waktu di sini kita ngeprint yang log 3 kan, log 3 keluarin objeknya, kita lihat objeknya angkanya sama persis ya dengan log 2 di atas. Nah, ini bukti bahwa ketika log 3 dia tidak dibuatkan objek baru gitu. Konstruktornya juga nggak ada kan, output ini nggak muncul lagi di sini. Nggak muncul lagi. Jadi ketika log 3 sama dengan logging titik get instance, dia diberikan objek yang sama dengan log 2 tadi. Kemudian tulisannya, ketika dia ngisi tulisan ini, yang tulisan sebelumnya ini log 2 ketimpa oleh tulisan ini. Gitu ya, jadi objeknya dia sama. Nah, kemudian sebenarnya terakhir karena waktu ngeprint di sini, ini udah tertimpa lagi dengan ini log 4 ya. Jadi semua dapat tulisannya ini log 4, seperti itu. Semuanya dapat ini log 4. Sudah ketimpa. Demikian juga kita lihat alamatnya, objeknya ya. Nah, ini jadi beberapa bukti saling menguatkan. Konstruktor hanya dipanggil satu kali, kemudian semua objek itu punya alamat yang sama, artinya ini objek yang sama, bukan tiga objek yang berbeda. Kemudian ketika kita bikin message juga saling timpa. Jadi yang muncul adalah yang paling terakhir ya.
karena message-message sebelumnya udah ketimpa. Nah, itu semua membuktikan kita berhasil membuat singleton ini ya, singleton pattern, jadi hanya bisa membuat satu objek dari kelas tersebut. Gitu. Nah, untuk teman-teman yang menggunakan C#, ini contoh menggunakan C#. Sama seperti tadi ya, kita punya kelas logging, kemudian ini atributnya log, di sini sifatnya statik, gitu ya. Dia menyimpan objeknya berasal dari kelas logging. Nah, di kelas loggingnya, konstruktornya private ya, ini ciri-cirinya seperti itu. Kemudian, nah ada metode getInstance-nya yang untuk minta objek, akan mereturn objek bertipe logging, tipenya dia sendiri static. Di sini dicek ya, kalau masih nol, maka dia akan dibuatkan objek baru dan di return gitu. Tapi kalau dia sudah tidak nol, bagian ini akan dilewat ya. Bagian if ini akan false, akan dilewat, langsung return aja log yang sebelumnya udah disimpan di sini. Gitu. Oke, nah ini print message-nya juga sama. Nah, ini di program utama pengujinya, program tesnya juga sama ya. Nah, ini juga dikomentarin, nanti teman-teman coba dilepas. Kemudian log 2, log 3, log 4 melakukan hal yang sama ya, get instance, kemudian siapkan message-nya, kemudian ketika di print output-nya sama seperti yang tadi hasilnya ya. Jadi tidak berhasil membuat objek lebih dari satu, hanya satu objek yang dipakai oleh log 2 sampai log 4. Oke, nah setelah itu teman-teman juga di buku Design Pattern for Dummies di halaman 95 sampai 105 itu ada contoh ya, ada contoh yang bisa eh, di, dicoba gitu. Nah, untuk contoh yang di buku ini itu sama seperti yang di sini. Tapi di sini dibuatkan di buku kan menggunakan Java ya. Nah, buat teman-teman yang menggunakan C#, gimana caranya kalau di sini sudah apa? Sudah menggunakan thread gitu ya. Nah, jadi kita di sini punya kelas, kelasnya database synchronize. Di sini sama seperti tadi. Nah, ini ya, dia menyimpan objek single object bertipe database synchronize, tipe nya dia statik gitu. Dia tipenya statik, atribut ini statik, cuma boleh ada satu. Kemudian di sini juga private, aksesnya ya, jadi konstruktor ini nggak bisa diakses dari luar. Nah, kemudian ini adalah metode getInstance-nya mirip kayak tadi, menghasilkan eh, return berupa database synchronize dan dia sifatnya statik dan diuji dulu apakah nol atau enggak di sini. Gitu ya. Nah, baru kalau dia masih nol, baru dia membuat objeknya. Nah, ketika membuat objek, dia sesuai permintaan objek yang di end ini ya. Jadi ada permintaan objeknya apa di end di sini string. Di database synchronize. Nah, ini stringnya n-nya kan dimasukkan ya menjadi nama di sini. Oke, ini ada edit record ya. Kemudian ada get name, ambil namanya ya. Nah, ini contoh program tesnya. Nah, ini menggunakan thread ya. Nah, di sisa lihat ininya menggunakan library dari sistem threading ya. Nah, ini kita bukan objek thread berasal dari kelas thread. Oke, nah di sini main kita jalanin p ini new program, berarti ini dipanggil ya. Konstruktor dari kelas ini dipanggil. Di sini punya atribut bertipe database synchronize. Nah, di sini coba misalnya ya di dalam program di bagian main ini dia meminta gitu ya, memanggil get instance dengan nama product gitu. Setelah itu dia juga akan menjalankan thread di sini ya. Nah, new thread. Nah, kalau teman-teman udah belajar tentang thread ini kita tahu bahwa dengan cara ini kita membuat sebuah thread gitu ya. Sebuah thread yang disimpan di objek thread dan thread itu ini main-nya ya. Jadi run ini adalah seperti main untuk sebuah thread gitu. Jadi kalau program biasa bagian utama dari program itu yang akan dijalankan adalah main-nya ya. Nah, untuk thread ketika kita jalanin start, maka dia akan menjalankan thread atau seperti apa? Proses yang terpisah gitu ya. Proses yang terpisah. Nah, yang dijalankan oleh thread itu apa? Isi dari method run ini gitu.
Nah, jadi kita coba ya, berarti di main ini kita bikin satu objek, get instance dengan nama produk. Nah, ini akan kemudian menghasilkan output seperti ini ya. This is the database name-nya, terus database kita lihat ya, yang terbentuk nggak produk ini di sini ya. Namanya kan kita kasih nama produk di sini. Kemudian ketika ini di start juga akan menjalankan sebuah thread gitu. Di thread ini dia akan manggil get instance juga, mintanya adalah employee gitu. Jadi kalau di main kita minta produk, di sini akan coba minta employee. Nah, hasil outputnya kita lihat di sini. Apakah yang satu di sini hasilnya produk, di sini employee, atau enggak. Nah, kita lihat. Nah, this is the, nah, gitu ya. Ini mestinya yang atas itu yang pertama keluar dari sini. Nah, produk database kan. Nah, ketika yang di sini kan harusnya kalau kita berhasil buat objek baru, di sini keluarnya employee database. Ternyata keluarnya produk database lagi. Artinya, waktu melakukan get instance di sini, database ini cuma nunjuk ke yang sebelumnya gitu ya. Jadi objek yang sebelumnya udah terbuat, tidak dibuatkan objek yang baru. Nah, seperti itu ini buktinya ya. Jadi dua-duanya isinya sama karena emang objek yang sama gitu. Jadi ketika manggil kedua kali tidak dibuatkan objek yang baru. Meskipun mintanya employee kan gitu ya. Oke, nah itulah untuk pertemuan kita tentang singleton. Nah, kata-katanya ini, use singleton to define unique things gitu ya. Unique things ya. Terima kasih.